Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai panjang busur, luas jaring, dan juga luas tembereng. Nah, sebelum kita mempelajari ketiga hal tersebut, mari kita mengingat-ingat kembali terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, yang perlu diketahui pertama adalah titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang berada di pusat lingkaran, yakni di sini disimbolkan oleh titik O. Kemudian, yang perlu kita ketahui kedua adalah mengenai jari-jari, di mana jari-jari adalah ruas garis dari titik pusat ke keliling lingkaran. Di sini dicontohkan pada garis OA, OC, OB, dan juga OD. Selanjutnya adalah diameter, di mana diameter ini merupakan garis lurus dari keliling lingkaran yang melalui titik pusat. Di sini bisa kita lihat pada garis BD ini. Selanjutnya di sini ada busur, teman-teman. Busur ialah garis lengkung pada lingkaran, di mana di sini yang bisa kita sebut sebagai busur itu ada AB, BC, CD, dan juga AD ini yang garis melengkungnya. Nah, kalau tadi busur, sekarang tali busurnya, teman-teman. Tali busur sendiri adalah ruas garis pada busurnya. Contohnya di sini ada busur AB ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini ada sebuah garis lagi di A sampai D ini, garis lurus di sini, ini bisa kita sebut sebagai tali busur dari AD. Nah, kemudian yang akan kita pelajari nih, teman-teman, yakni juring. Juring sendiri adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, contohnya di sini adalah juring COD. Jadi, dia dibatasi oleh dua jari-jari ini, teman-teman. Dan yang disebut juring itu adalah areanya ini yang diarsir berwarna oranye. Nah, selanjutnya tembereng. Tembereng sendiri adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Nah, kalau di sini kan ada garis lengkung AB, ada busur AB dan juga ada tali busurnya AB ini. Nah, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan juga busurnya ini bisa kita sebut sebagai tembereng. Nah, kemudian contohnya lagi, jika di CD ini itu ada sebuah garis yang bisa kita sebut sebagai tali busur dari busur CD, maka ini itu bisa kita sebut sebagai temberengnya di daerah CD ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya, teman-teman. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah panjang busur, di mana panjang busur ini formulanya adalah alfa per 360 derajat dikalikan 2πr. Nah, kalau kita ingat, teman-teman, 2πr itu adalah rumus dari keliling lingkaran. Dan sebenarnya mencari panjang busur itu sama seperti mencari sebagian dari keliling lingkaran, teman-teman. Nah, supaya tidak bingung, di sini sudah ada sekalian dengan contoh latihannya. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, di sebelah kiri ini itu ada sebuah lingkaran bertitik pusat di A dengan jari-jari sepanjang 42 cm. Nah, di sini kalau misalkan kita mencari panjang busur dari CB-nya ini, maka kita hanya perlu melihat seberapa besar sih derajat dari busur tersebut. Nah, di sini CB-nya ini kan besar derajatnya kan 60 derajat, teman-teman. Jadi alfanya ini kita ubah dengan 60 derajat. Kemudian kita bagikan 360 derajat. Kemudian kita kalikan 2 kalikan 22/7 kali 42. Nah, ini kan jari-jarinya kan 42, teman-teman. Jadi yang mana 42 itu kan merupakan kelipatan dari 7. Jadi kita pi-nya di sini makanya 22/7, teman-teman. Nah, jika kita hitung 60 derajat per 360 derajat ini itu kan sama dengan 1/6. Kemudian 2 kalau dikalikan 22 ini kan sama dengan 44. Lalu 42 dibagi 7 itu kan sama dengan 6. Jadi di sini kita dapatkan nilainya 1/6 dikali 44 dikali 6.
Nah, kebetulan di sini 1/6 ini jika kita kalikan 6 itu kan sama dengan 1, teman-teman. Jadi 1 dikali 44 sama dengan 44 cm. Sehingga dapat kita temukan bahwasanya panjang busur dari CB ini itu adalah 44 cm. Oke, semoga tentang panjang busur ini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke luas juring. Luas juring sendiri dirumuskan sebagai alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Yang mana pi r kuadrat kita ketahui sendiri adalah rumus dari luas lingkaran. Dan alfanya ini seperti yang kita tahu sebelumnya itu adalah besar dari sudut si busur yang kita cari. Nah, foto latihan soalnya sama seperti yang tadi teman-teman, yakni sebuah lingkaran dengan titik pusat A berjari-jari 42 cm dan besar sudut busurnya itu adalah 60 derajat. Dan kita masukkan ke dalam rumusnya, jadi 60 derajat per 360 dikalikan 22/7 dikalikan 42 pangkat 2. Nah, 60 per 360 sama dengan 1/6. Kemudian 22/7 dikali 42 derajat itu kan sama dengan 22/7 kali 42 kali 42 ya teman-teman ya. Jadi tadi kan 42 dibagi 7 itu kan sama dengan 6 kan. Jadi di sini itu sama dengan 22 dikali 6 dikali 42 tadi yang sisanya ini. Nah, di sini 1/6 dan juga 6 itu sama dengan 1 kalau dikalikan. Maka di sini kita hanya perlu mencari perkalian dari 22 kali 42, yakni sama dengan 924 cm persegi. Nah, gampang kan teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke luas tembereng. Nah, untuk mencari luas temberengnya ini teman-teman caranya dengan mencari terlebih dahulu luas juringnya. Ini, setelah kita mengetahui luas juringnya, kita cari luas segitiganya teman-teman. Kita cari luas segitiganya ini. Nah, ketika kita mengurangi luas juring dengan luas segitiga, maka kita akan mendapatkan sisanya ini, yakni luas dari temberengnya teman-teman. Nah, pertanyaannya kan bagaimana cara untuk mencari luas segitiganya ini, Pak? Nah, cara untuk mencari luas segitiganya ini, kita lihat terlebih dahulu segitiganya bagaimana. Kalau kita lihat dari gambar, bahwasanya segitiganya ini itu berbentuk segitiga sama kaki. Kok tahu segitiga sama kaki? Karena kedua kakinya ini itu berupa jari-jari teman-teman. Jadi di sini 42 cm, yang sebelah sininya juga 42 cm, jadi sama kaki. Nah, ketika dia itu segitiga sama kaki teman-teman, maka sudut sebelah ini, sebelah kiri dan juga sudut kaki sebelah kanan itu pasti sama. Dan kebetulan di sini besar sudut dari busurnya sendiri itu adalah 60 derajat. Jadi kalau misalnya kita hitung 180 derajat dikurangi 60 derajat itu kan sama dengan 120 derajat. Dan karena di sini adalah segitiga sama kaki, yang mana kanan kirinya itu pastilah sama, maka 120 derajatnya ini bisa kita bagikan 2, yang mana hasilnya sama dengan 60 derajat. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya segitiga ini itu bukan cuma sekedar segitiga sama kaki teman-teman, tapi juga sebuah segitiga sama sisi. Nah, jadi bisa kita ketahui juga bahwasanya sisi yang bawah itu panjangnya adalah 42 cm. Nah, sekarang kan kita sudah ketemu alasnya ini teman-teman. Yang perlu kita cari tahu adalah tingginya supaya kita bisa mencari luas dari segitiga ini. Cara untuk mencari tingginya, kita supaya bisa lebih mudah menggambarnya, memahaminya, kita buat terlebih dahulu garis lurus atau garis tingginya ini. Yang mana garis tingginya ini itu kan sudah pasti membentuk dua buah segitiga siku-siku. Yang mana segitiga yang sebelah kiri itu alasnya panjangnya 21 cm dan yang sebelah kanan itu juga sama 21 cm teman-teman.
Nah, dari sini kita sudah tahu alasnya 21 cm. Kemudian ada sebuah garis miring panjangnya 42 cm. Pertanyaannya kan untuk mencari sisi yang satunya ini lagi, yang kita akan gunakan sebagai tingginya. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari tingginya ini? Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kita masukkan aja ke dalam rumusnya. Tingginya ini T itu sama dengan akar dari sisi miringnya 42 kuadrat, kemudian kita kurangi dengan salah satu sisi yang lain, yakni alasnya 21 kuadrat. Nah, kita hitung T sama dengan akar dari 1764 kurangi 441, hasilnya T sama dengan akar 1323. Nah, ini bisa kita keluarkan teman-teman akarnya dengan cara mencari faktor dari 1323 ini. Nah, 1323 ini kalau kan tidak bisa dibagi dua. Nah, kalau kita coba bagi dengan bilangan prima 3, itu kita ketemu hasilnya adalah 441 dikali 3. Yang mana 441 ini kan bilangan kuadrat ya teman-teman ya. Jadi 441 itu kan hasilnya kan 21, jadi 21-nya bisa kita keluarkan menghasilkan T sama dengan 21 akar 3. Nah, setelah ketemu T-nya, kita coba langsung nih masukkan ke dalam rumus luas temberengnya ini. Luas tembereng itu sama dengan luas juring. Luas juringnya tadi kita dapatkan 924. Kemudian kita kurangi dengan luas segitiganya. Kita cari dulu luas segitiganya berapa. Setengah dikali 42 dikali 21 akar 3. Didapatkan hasilnya adalah 441 akar 3. Nah, di sini 924 dikurangi 441 akar 3 ini tidak bisa dihitung lagi teman-teman. Jadi ini itu sudah merupakan hasil akhirnya. Karena di sini 924-nya nggak ada akar 3-nya, sedangkan yang 441 ini ada akar 3-nya. Kalau misalnya ada bilangan akar kayak gini, kita nggak bisa ngitung ya teman-teman ya. Kecuali kalau 924 ini ada akar 3-nya, baru bisa kita hitung. Oke, seperti itu untuk materi dari luas temberengnya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami, dan apabila ada yang kurang bisa dipahami bisa coba tanyakan di kolom komentar, dan sampai jumpa.